Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Sanjaya. Saya akan menerangkan beberapa slide yang akan saya jelaskan satu persatu sebagai bentuk tugas kuliah yang diberikan oleh dosen saya, Muhammad Sir Hasan. Oke. Langsung saja. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang yaitu research writing, yaitu penulisan penelitian. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Kita masuk ke slide pertama ya. Baik, bisa dilihat pembahasan pertama kita yaitu the aims and objective is to. Maksudnya yaitu tujuan dan keobjektivitasan dari penulisan penelitian. Baik, pertama akan kita bahas yaitu aims, yaitu tujuan. Bisa dilihat dibaca, aims, the result of objective is the expression of why the research was conducted. The purpose of a study can be to identify or describe a concept or to explain or predict a situation or solution to a situation that indicates the type of study to be conducted. Yang artinya, tujuan penelitian ialah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Baik, dari penjelasan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dari penulisan penelitian yaitu untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah, yaitu yang kita bahas di sini yaitu hipotesis dari penulisan penelitian tersebut. Lalu keobjektivitasan penelitian bisa dilihat objektivis. The method is objective, meaning of objectivity in producing an investigation that can be imitated by other sessions in the some study under the some conditions. Yang artinya metode bersifat objektif, artinya objektivitas dalam menghasilkan penyelidikan yang dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama. Yang maksudnya teman-teman, dari keobjektivitasan sebuah penulisan penelitian diharapkan mampu dapat dimanfaatkan kembali oleh ilmuwan-ilmuwan lain atau peroleh informasi yang lain untuk dapat dipakai lagi hasil dari penelitian ini. Seperti itu teman-teman. Lalu slide selanjutnya bisa dilihat yaitu tentang metodologi atau yang kita kenal yaitu dengan metode. Metode yang pertama atau metodologi yang pertama bisa dilihat quantitative research methods. Quantitative methods are used to find data that require observation. The result of data collection using quantitative methods are numbers. Yang bisa diartikan, metode kuantitatif ini teman-teman digunakan untuk mencari data yang membutuhkan observasi pastinya, yang dengannya disajikan dengan metode dalam angka seperti itu. Jadi setelah kita melakukan observasi di lapangan, kita menyajikan data tersebut dari hasil observasi kita dalam bentuk angka-angka seperti itu, baik itu dalam diagram dan pengelompokan seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua bisa dilihat teman-teman yaitu qualitative research methods are the opposite of quantitative methods.
The result of this method is narrative data and not numbers. Yang bisa diartikan teman-teman, metode kualitatif ini ialah kebalikan dari metode kuantitatif. Metode kualitatif ini bisa dibilang setelah kita mengumpulkan informasi atau data dari hasil observasi kita menyajikan data tersebut dengan bentuk narasi, bukan angka. Seperti itu teman-teman. Lalu kita selanjutnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Bisa dilihat yaitu tentang experimental design. Experimental design teman-teman. Apa itu experimental design? Yaitu bisa diartikan dengan desain penelitian. Di sini bisa kita lihat terdapat 3 desain penelitian teman-teman. Yang pertama, pre-experimental research design. A group or multiple groups are observed after applying cause and effect factors. Yang bisa diartikan desain penelitian pra-eksperimental teman-teman, ini dia sebuah kelompok atau berbagai kelompok diobservasi setelah menerapkan faktor sebab dan akibat. Baik, di desain eksperimental ini teman-teman dapat kita artikan bahwasannya dia menitik beratkan pada sekelompok atau berbagai kelompok dengan menitik beratkannya itu di faktor sebab dan akibat. Seperti itu dia. Lalu selanjutnya yaitu yang poin kedua teman-teman, bisa dibaca through experimental research design. Through experimental research relies on statistical analysis to prove or disprove hypothesis, making it the most accurate form of research. Of the types of experimental design, only through design can establish cause and effect relationship within a group. Yang bisa diartikan teman-teman dari poin yang kedua ini, desain penelitian eksperimental sejati. Baik, tadi sebelumnya kita telah membahas pra-eksperimental design seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua ini yaitu true experimental research design, yaitu apa? Desain penelitian eksperimental yang sejati atau yang sebenarnya. Bisa dilihat yang artinya teman-teman, penelitian eksperimental sejati bergantung pada analisis statistik untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis, menjadikannya bentuk dalam penelitian yang paling akurat dari jenis-jenis desain eksperimental. Hanya desain sejati yang dapat membangun hubungan sebab akibat dalam suatu kelompok. Baik, di poin kedua ini kita dapat menarik kesimpulan teman-teman bahwasannya desain eksperimental inilah yang paling sempurna daripada desain yang lainnya. Sebab apa? Sebab dia memadukan dari hasil observasi kita, disajikan dia dalam bentuk kuantitatif. Kuantitatif itu setelah kita menyajikannya di dalam bentuk angka, diagram seperti apa itu dia kan, lalu kita menambahkan kembali perinciannya dengan bentuk apa? Dengan bentuk narasi. Setelah itu kita simpulkan memakai faktor sebab dan akibat, sehingga dapatlah hasil dari experimental research design kita yaitu dengan sempurna seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga bisa dilihat di poin yang ketiga, quasi experimental research design. In the study, independent variables were manipulated, but participants from a group were not randomly assigned. Quasi study is used in field setting where random assignment is irrelevant or unnecessary. Yang bisa kita artikan teman-teman, desain penelitian quasi eksperimental design, penelitian quasi eksperimental design. Dalam penelitian ini
variabel independen dimanipulasi, tetapi peserta dari suatu kelompok tidak ditugaskan secara acak. Baik, kita langsung saja ke maksudnya. Dari maksud yang poin ketiga ini, teman-teman, maksudnya kita dari desain ini dia itu dapat memanipulasi data, teman-teman. Malah seharusnya kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi intinya kita harus menghindari desain eksperimental ini, teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita pembahasan kita tentang timeline. Bisa ada yang tahu, teman-teman, apa itu timeline? Ya, timeline itu yaitu lini masa. Lini masa ini kita bercerita tentang penulisan penelitian ya, teman-teman, bukan itu media maya seperti Instagram, Facebook atau yang lain sebagainya. Timeline di sini yaitu lini masa dalam penulisan penelitian. Timeline is the presentation of the chronological sequence of events or times in research activities aimed at coordinating the course of research activities and targeting the result of the research within a certain period or time frame. Oke, yang berarti timeline atau lini masa ini, teman-teman, penyajian urutan kronologis peristiwa ataupun waktu dalam kegiatan penelitian yang bertujuan mengkoordinir jalannya kegiatan penelitian kita. Oke, maksudnya, teman-teman, dari slide ini, timeline atau lini masa ini bertujuan untuk mengurutkan kegiatan-kegiatan dan waktu kegiatan penelitian kita. Jadi penelitian kita ini lebih terarah, lebih bisa waktu dan tempat serta budget ataupun apapun sudah tertera gitu di lini masa ini. Karena lini masa inilah tujuannya itu seperti mengkoordinir kita, mengatur kita, menetapkan kita gitu, seperti itu, teman-teman. Lalu bisa selanjutnya di slide berikutnya ada itu namanya budget. Bisa dilihat, the cost budget in research writing is very important because it contains estimates of cost, tariff, or the total allocation of funds to be used in observation and research activities. Cost budgets are prepared logically and realistically and pay attention to the balance between expenses and income. This is to be logically upset by the founder. Yang artinya, teman-teman, anggaran biaya dalam penulisan penelitian sangatlah penting. Ya, kita langsung saja dari maksudnya, teman-teman. Dari maksud budget ini, anggaran biaya dalam penelitian kita pastilah sangatlah penting. Tidak perlu saya terangkan lagi bahwasannya dari anggaran biaya inilah kita bisa menghasilkan atau melakukan kegiatan penulisan penelitian ini. Karena dengan adanya biaya kita dapat melancarkan proses penelitian kita ini, teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya, teman-teman, bisa dilihat di slide berikutnya kita akan membicarakan tentang outcomes. Baik, bisa dibaca. The question of research result is used to present analysis and reviews of research result that are directed to obtain conclusion in order to meet research objective. Yang artinya, teman-teman, langsung saja ke pembahasan, ke maksudnya ya. Outcomes itu hasil, teman-teman, penghasilan. Pembahasan atau hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Baik, pembahasan hasil penelitian ini, teman-teman, digunakan untuk apa? Digunakan untuk menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis
inti masalah yang sudah kita ajukan dari awal tentang penelitian ini gitu, yang disebut juga hipotesis seperti itu. Lalu selanjutnya ya bisa dilihat revise and edit. Bisa dibaca teman-teman. Revision and editing is one of anticipatory activities in the research writing process, which aims to improve the content and language, as well as several other revisions such as layout and design. Baik, revise and edit ini teman-teman ialah suatu kegiatan kita, yaitu salah satu kegiatan sebenarnya antisipasi kita untuk sebelum kita mengumpulkan hasil penelitian ini teman-teman, seperti itu, yang bertujuan untuk memperbaiki masalah-masalah konten atau masalah-masalah layout tentang desain dari proses penelitian kita, seperti itu, sehingga dapat setelah kita sudah merevisi, kita sudah mengedit hasil dari penelitian kita, diharapkan mengurangi kesalahan yang akan timbul, seperti itu teman-teman. Lalu di slide berikutnya bisa dilihat teman-teman, membahas tentang common pitfalls to avoid. Sebelumnya kita harus tahu itu teman-teman, apa itu common pitfall to avoid? Yaitu hal-hal yang harus kita hindari dalam proses penulisan penelitian kita. Di situ dapat kita lihat terdapat 3 poin. Yang pertama falsification, yang kedua fabrication, lalu yang terakhir plagiarisme. Yang pertama falsification teman-teman. Falsification is manipulating research materials, equipment, or process, or altering or omitting data or result to that research is not accurately represents in research record. Oke. Yang bisa kita artikan, falsification itu diartikan sebagai pemalsuan. Pemalsuan adalah manipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses, dan mengubah atau menghilangkan data. Baik, ini bisa dibilang sangat fatal sih teman-teman. Kenapa? Pemalsuan ini seperti bahan-bahan penelitian kita sudah palsukan, sudah kita ubah semuanya. Bahkan hasil-hasil data observasi kita palsukan. Itu sangat-sangatlah kita hindari ya teman-teman. Kalau bisa memang apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita observasi, itu yang harus kita jadikan hasil penelitian kita, seperti itu. Jangan sampai terjadi falsification ini teman-teman, yaitu terjadi pemalsuan. Lalu poin yang kedua teman-teman bisa dilihat fabrication, yaitu fabrikasi. Fabrication is the construction and or addition of data, observation, or characterization that never occur in data collection or running an experiment, making to fact. Oke. Yang artinya teman-teman, fabrication ini atau fabrikasi ialah konstruksi atau penambahan data, pengamatan hasil dari itu kita tambah-tambahkan atau kita kurang-kurangkan, seperti itu teman-teman. Ini juga tidak boleh, bisa juga ini disebut dengan tadi teman-teman, falsification, yaitu pemalsuan. Walaupun kita mengurangkan atau melebihkan sebuah data, itu termasuk sebuah kecurangan atau bisa dibilang pemalsuan dari suatu hasil dari penelitian kita, seperti itu. Dan bisa berakibat gagalnya
atau salahnya teman-teman, gagalnya hasil penelitian kita setelah diuji coba, hasil penelitian kita bisa saja tidak right gitu, tidak benar seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir teman-teman dari slide yang kita ini, yaitu tentang plagiarisme. Baik, kita cancel sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut poin yang ketiga teman-teman, yaitu plagiarisme atau plagiat. Plagiarisme mungkin merupakan bentuk kesalahan penelitian yang paling umum, yaitu menggunakan ide, pendapat, hasil penelitian orang lain dengan mengakui sebagai karya sendiri, seperti itu. Jadi kadang kita itu tidak sadar teman-teman bahwasannya hasil penelitian yang kita buat, metode penelitian yang kita buat, walaupun kita tidak mengikuti referensi lain, kadang kita tidak sengaja memplagiat, kita tidak sengaja meniru seperti itu, meniru hasil metode orang lain, seperti itu teman-teman. Lalu bisa dilihat di slide berikutnya, ya, membahas tentang improving your odds. Improving your odds itu teman-teman meningkatkan kesempatan kamu, yaitu kesempatan kita teman-teman, meningkatkan kesempatan kita untuk memperoleh keberhasilan penerimaan oleh penguji kita nanti dalam hal tadi penulisan penelitian. Bisa dilihat teman-teman poin-poinnya. Yang pertama yaitu know what the evaluation criteria will be and check that you meet this. Baik, sebelumnya yang pertama ini teman-teman, kita itu harus tahu dan kita itu dapat mengevaluasi hasil dari penelitian kita, seperti itu. Dan kita juga harus mengecek kembali hasil penelitian kita dan untuk menambah kesannya teman-teman, menambah keberhasilannya, kita juga butuh melakukan percobaan seperti itu. Lalu bisa dilihat lagi di nomor 2, yaitu start with an outline, yaitu memulai dengan garis besarnya teman-teman. Kita menjelaskan saat penguji kita menjelaskan, kita juga harus menjelaskan judul besarnya, agak secara garis besarnya saja, seperti itu. Lalu baik, bisa dilihat saja, itu sepertinya mudah dipahami ya teman-teman. Lalu kita lanjut, yaitu evaluation of proposal. Baik, yaitu yang artinya mengevaluasi proposal kita teman-teman, seperti itu. Yang pertama bisa dilihat, the aims objective are likely to be achievable in the given time frame. Yang artinya tujuan atau sasaran dari hasil metode penelitian kita mungkin dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya apa? Kita harus menimbang-nimbang teman-teman. Kita itu harus menimbang waktu, tujuan, dan sasaran kita. Tujuan kita apa? Objek kita apa? Kita juga harus mempertimbangkan itu semua teman-teman. Kita juga harus mengevaluasi penulisan penelitian kita, seperti itu. Lalu yang kedua bisa dilihat, the rationale for the proposed study is reasonable, yaitu alasan untuk usulan studi masuk akal. Pastinya saat kita mengajukan penulisan penelitian kita teman-teman, kita itu harus menggunakan
alasan-alasan yang masuk akal, sehingga apa? Sehingga alasan kita atau argumen kita dapat diterima oleh penguji kita, sehingga judul atau hipotesis masalah kita dapat diterima oleh penguji kita, seperti itu. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Less and more, I'm apologize. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.